Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya podcast saya sengaja saya bikin berantakan. Ya, itu ada lapel di situ, ada sajadah di situ, ada apa aja. Kondisi bangsa selama ini seperti ini. Ya, jadi bagaimana korupsi, perselingkuhan, ya. Jadi kemunafikan, ya, itu betul-betul mewarnai pemerintahan selama ini. Selama saya di Malang ya, di Jawa Timur ya, itu yang namanya korupsi yang semua orang tuh tahu, ya. Jadi korupsi di zona nyaman, ya. Ini saya contohkan ya. Waktu di Malang saya kan mantan ASN, saya tahu persis lah ya. Jadi banyak raja-raja kecil, jangan hanya seorang kepala bidang aja, wis kekayaannya sudah melimpah sudah. Ya, mau beli mobil kayak apa, rumah kayak apa, itu hanya kepala bidang. Ya, apalagi kepala dinas, ya kan? Tapi tetap bupati itu pusing. Kalaupun masing-masing dinas itu ada setoran. Ya itu clear, itu yang namanya setoran itu clear, yang namanya dana taktis. Itu namanya setoran dari masing-masing dinas. Ya. Jadi selama ini ya satu dinas saja itu antar bidang itu sudah nggak ada namanya yang koordinasi atau apa. Nggak ada cerita. Hanya apa? Masing-masing bidang itu sudah pegang proyek sendiri-sendiri. Sedangkan proyeknya itu lahan untuk dikorupsi. Itu sudah real. Itu kenyataannya. Kalau saya, ya, saya bukannya ini ya. Saya bukan pengamat kemarin sore ya, puluhan tahun ya. Saya buktikan dengan ribuan ya liputan video YouTube saya itu sebagai bukti ya. Jadi saya berusaha berpikir out of the box ya. Sama sekali nggak ada respon. Ya. Waktu itu saya memang lebih ke bagaimana perkembangan teknologi ini ya, saya bicara harus optimal, harus ada optimalisasi mengarah kepada kemanfaatan kepada masyarakat. Saya dari mulai masuk pegawai negeri ya, tahun 93, saya sudah ke sana. Jadi sebelum ada HP itu bagaimana saya menguatkan koordinasi dengan lintas. Ya, jadi Muspika itu saya setelkan. Yang namanya dulu ada PPL, masih ada Jupen ya. Terus apa, ada kayak statistik ya, terus ada LMD, LKMD ya, BPD ya. Terus ada BKM ya. Jadi lembaga-lembaga itu gampangannya lembaga korupsi semua. Itu aja. Coba proyek-proyek yang ditangani desa, ya pasti banyak gak benernya, pasti sudah. Pengurangan spek itu yang sering terjadi, ya. Yang harusnya misalkan bangun itu speknya itu semennya harus ini, batunya harus batu koral, harus bagaimana, itu dikorup semua. Nah, saya ngomong begini ini bukan berarti tanpa bukti, ya. Karena saya ASN, karena saya pengamat, itulah, ya. Saya tuh di Jawa Timur ya, sama teman-teman di provinsi itu sampai dipanggil Hari Dalbo, ya. Maksudnya Dalbo itu udal-udal kebo, ya. Atau jualan rombeng
ya, jualan jaket second. Nah, kenapa itu saya lakukan? Ya, ini sampai sekarang pun saya masih ada bukti yang saya simpan. Ya, di saat saya sebagai ASN ya punya jabatan terendah kasih, ya, itu saya punya dana operasional. Ya, dana operasional katanya dengan capaian target kinerja. Ya. Dulu nggak ada yang namanya Tukin, TPP, nggak ada, masih susah zaman saya dulu itu. Makanya sampai sekarang ya, di saat saya bicara secara ekonomi susah ya, tapi saya bahagia. Intinya apa? Nah, sekarang saya hidup di dua dunia. Selama ini ASN dunia kegelapan. Ya. Selama ini ASN dunia kegelapan. Ya. Nah, ini kembali lagi saya kaitannya dengan dana taktis ya, yang diberlakukan bupati, wali kota hingga sampai gubernur. Ya. Jadi anggaran saya itu yang harus saya terima ya, per bulannya misalkan 3 juta ya. Itu yang diterimakan ke saya itu paling banter itu 1 juta. Ya. Berarti yang 2 juta itu dana taktis dinas, ya, dana taktis bupati, apalah segala macam. Itu realnya. Ya, kenapa saya berani bersuara? Karena saya pejuang. Saya bukan pecundang, ya. Saya dengan warisbi saya, ya, warung informasi bisnis itu, ya, selama saya jadi ASN sudah saya sosialisasikan. Saya nggak pingin anak cucu saya itu hidup di Indonesia yang tidak teratur. Ya. Itulah salah satu perjuangan saya. Jadi mau teratur gimana? Kalau saya dapat tunjangan harusnya 3 juta, yang dikasihkan hanya 1 juta. Ya. Sedang targetnya harus 3 juta itu tercapai. Dari situlah kenapa saya dipanggil Hari Dalbo. Saya belanjakan ya jaket second, ya. Saya cuci, saya setrika. Di saat saya pembinaan, ya, itu sambil jualan jaket second. Itu pun di saat saya pembinaan, saya nggak mau pembinaan mengumpulkan warga itu siang hari, saya pasti lakukan malam hari. Ini kan saya sudah berpikir out of the box. Saya banyak dicibirin oleh teman-teman, ngapain Pak Ari? Ya, kerja sampai bermalam di rumahnya orang. Karena apa? Saya waktu di kabupaten ya, di saat saya misalkan pembinaan di daerah Dampit masuk lagi Sukodono ya, dari rumah mungkin perjalanan membutuhkan waktu 75 kilo ya. Di saat saya pembinaan saya mulai misalkan mulai jam 8 malam ya, selesainya sampai jam 12 kadang-kadang. Ya kalau saya pulang malam-malam kan ngeri juga di jalan. Misalkan ke daerah Ngantang ya. Ngantang masuk lagi daerah Desa Ngantru. Ya. Daerah Turen masuk lagi sana ya. Terus daerah Tajinan ya di Gunung Ronggo itu juga masuk desa, masuk pelosok-pelosok jauh dari kota. Nah, saya pasti bermalam. Nah, dari situlah bagaimana saya bisa mencapai target tadi. Nah, dengan jualan Dalbo tadi, begitu saya selesai sosialisasi, saya jualan jaket second. Atau sebelum sosialisasi dimulai, jaket sudah saya gelar. Nah, dari materi saya pernah ya, ada utusan dari kementerian, dari dirjen ya, itu mencari saya, ya, dia tertarik dengan program saya, di saat saya bikin program kampung WhatsApp, ya, di saat saya punya program One Gate informasi sistem, ya, pakai SMS, ya, jadi saya mulai BBM, mulai SMS sampai Fleximelis, ya. Terus WA ya, bikin blogger. Nah, terakhir saya sekarang punya program Rumah YouTube Indonesia.
Nah, perjalanan saya ke Jawa Barat ini, alhamdulillah, semoga ini memang proses yang saya jalani ya, diketemukan oleh sosok KDM. Waduh, udah. Saya kalaupun sudah tua begini kayak tambah energi saya. Tambah energi saya. Ya, di saat KDM itu bicara ASN itu harus out of the box. Waduh, mantap sudah. Memang harus seperti itu ya. Jadi selama ini aku kadang heran kayak ASN itu selingkuh ya. Jadi dia punya istri ya. Terus di kantor itu punya selingkuhan. Itu kepala dinasnya tahu, diem. Soalnya apa? Kepala dinasnya gitu juga. Ini loh ya. Jadi apa kebusukan ya di aparatur itu ya. Hanya apa, para pejabat tadi dengan mudahnya dia korupsi ya. Nah, akhirnya dengan uang hasil korupsi itu pasti nggak bener larinya. Oh, udah mau main perempuan kayak mau judi mau apa, nah, itu udah ke sana. Nah, itulah yang mewarnai pemerintahan selama ini. Makanya munculnya sosok KDM ini ya. Ya, beliaunya juga ada terah dari Pajajaran. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi dia punya kepekaan, kepedulian ya, dengan memahami nilai-nilai yang ada di dalam budaya yang ditinggalkan oleh para leluhurnya, dia pedomani. Ya, jadi silih asih, asah, asuh itu luar biasa. Ya. Dan seorang KDM ya, di saat tidak viral duluan, mungkin dia punya pemikiran banyak yang menentang. Ya, dan di saat banyak yang menentang mungkin nggak ada yang membela, tapi karena KDM itu sudah keburu dicintai rakyat ya, karena kedekatannya dengan rakyat, kebijakannya itu selalu didasari dengan kenyataan yang ada di masyarakat, akhirnya dicintai masyarakat ya. Untuk itu ya, siapapun kamu ya, para politikus atau apa, lembaga apa segala macam, jangan sampai ada istilah menentang KDM. Ya. Ya. Jadi segala kebijakan KDM, sebelum kamu lidahmu, mulutmu tuh komen, ya, pelajari dulu kebijakannya. Jangan kayak Ono Surono tuh misalnya ya. Jadi bully-bulian. Adian Napitupulu waktu berapa puluh tahun yang lalu itu jadi bully-bulian. Karena apa? Ya dia saya katakan ya bego banget lah. Ya. Di saat dia hanya di belakang meja berpikirnya. Ya. Dengan kepongahannya dia, seolah-olah dia itu merasa hebat. Sedangkan yang dimusuhi, yang dikritis ini seorang hero, seorang pahlawan yang sudah menjadi kebanggaan warga masyarakat. Kok berani-berani yang ngebully, itu kan menurut saya kebodohan. Ya, akhirnya ya Ono Surono ya sekarang ya mati kutu lah, nggak akan berani bersuara, nggak akan segala kebijakan KDM. Nah untuk itu ya mari ya, saya juga bersyukur juga ya di Provinsi Jawa Barat ini ada sosok sekda yang siap menjadi maung juga ya, itu yang luar biasa. Makanya ya Allah semoga aja lah ya. Jadi Jawa Barat ini membawa Indonesia baru ya. Jadi Indonesia kemerdekaan jilid 2 itu nanti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Bapak Aing. Ya, semoga karena Jawa Barat ini adalah penduduk terbesar ya, penduduk tingkat provinsi itu terbesar itu adalah di Jawa Barat. Semoga Jawa Barat betul-betul bisa mewarnai republik ini. Bagaimana nanti Indonesia betul-betul menjadi negara yang bermartabat. Ya, jadi penduduknya punya karakter, ya, pemudanya punya style, ya,
Terus pejabatnya punya komitmen yang tinggi, ya, kaitannya dengan kejujuran, ya. Kejujuran itu bahasa kerennya itu transparan, ya. Nah, untuk itu sekali lagi, ya, jangan sampai ada istilah membuli, ya. Ya kita juga bukan berarti saya mendewa-dewakan KDM juga, enggak. Ya, KDM juga manusia. Di saat misalkan ada satu kebijaksanaan mungkin yang kurang pas, ya nggak menutup kemungkinan itu juga terjadi, ya. Tapi jangan melihat orang itu hanya dari sisi buruknya aja, ya. Misalkan ada satu kesalahan itu udah maunya itu dipakai sebagai sumber, ya, sumber segala hukum untuk pelecehan, untuk pembulian, untuk segala macam. Ya tidak akan menang lah, ya. Soalnya apa? KDM itu sudah betul-betul dicintai rakyat, ya. Kalau misalkan KDM tidak viral, ya mungkin di saat KDM punya kebijakan menyekolahkan anak-anak nakal itu, misalkan apa, anak sekolah itu dimasukkan ke barak, mungkin dibully, bisa jadi akhirnya kebijakan itu dibatalkan. Ya, tapi karena KDM sudah terlanjur dicintai rakyat, ya, sehingga kebijakan yang dilakukan KDM kayak anak sekolah harus jalan kaki segala luar biasa, ya. Nah, setelah anak-anak yang nakal dimasukkan ke barak itu juga luar biasa dampaknya, KDM efek itu luar biasa. Ya semoga ya ini gambaran latar belakang saya bikin konten, saya berantakan ya, saya bikin berantakan seperti ini ya. Nah, semoga saya di Jawa Barat ini mampu berkontribusi, memberikan sumbangsih pemikiran, ya. Saya ingin desa saya ini sebuah percontohan, ya, dari berantaknya keberantakan ini menuju ke sebuah keteraturan. Oke. KDM the best, Bapak Aing Jawara, Kang Deddy Mulyadi, ya, menjadi bintang dunia. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.